Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Strat Anti-Model. Aplikasi Strat Anti-Model yang dimaksud yaitu untuk menyelesaikan balok tinggi dengan ukuran lebarnya 60 cm, tingginya 300 cm, dan panjangnya 600 cm. Menahan beban mati sebesar 1000 kN dan beban hidup sebesar 400 kN. Seperti digambarkan pada gambar 25. Kuat tekan beton yang dipergunakan yaitu 40 MPa dan tegangan leleh bajanya 400 MPa. Yang diminta hitung kebutuhan tulangan yang diperlukan dengan menggunakan metode Strat Anti-Model. Penyelesaian. Yang pertama, kita hitung beban terfaktor. Kita pakai kombinasi yang pertama yaitu PU-nya sama dengan 1,2 PDL dan 1,6 PLL. Sehingga kita bisa menuliskan 1,2 kali 1000 yaitu berupa beban mati ditambah dengan 1,6 dikalikan 400 yang berupa beban hidup. Sehingga ketemunya kita dapatkan 1840 kN. Dari hasil itu kita bisa mendapatkan reaksi tumpuan di kanan kiri dengan membagi 1840 dibagi 2. Hasilnya yaitu 920 kN. Kemudian kita hitung dimensi plat bearingnya. Koefisien zona nodal pada plat bearing area atau beta N-nya sama dengan 1. Kuat desak efektif yang diizinkan sebesar Pi kali FCU sama dengan 0,75 dikalikan 0,85 kali Bn kali FC aksen. Ini kita dapatkan sama dengan 0,75 kali 0,85 kali 1 kali 40 yaitu sama dengan 25,5 MPa. Kita coba plat bearing dengan ukuran 500 mm dikali 600 mm dikali 500 mm. Luas plat bearing AC sama dengan 500 kali 600 yaitu sama dengan 300.000 mm pangkat 2. Tegangan yang terjadi di bawah plat bearing yaitu sebesar FC sama dengan 1.840.000 dibagi 300.000 atau sama dengan 6,13 MPa. Dan hal ini lebih kecil daripada Pi FCU-nya. Sehingga plat bearing yang kita pilih cukup dan dapat dipergunakan. Kemudian cek kapasitas plat bearing pada landasan beban dan reaksi tumpuan. Pada landasan beban kita ambil beta N-nya sama dengan 1 sehingga Kp yang besarnya sama dengan Pi kali 0,85 kali FC aksen kali beta N kali AC sama dengan 0,75 kali 0,85, FC aksennya sama dengan 40, beta N-nya sama dengan 1, AC-nya sama dengan 300.000. Ini kita dapatkan yaitu 7.650.000 Newton, dan kalau kita jadikan Newton dibagi 1000 yaitu kita dapatkan 7.650 kilonewton. Dan ini lebih besar daripada PU-nya yang besarnya sama dengan 1840. Kemudian pada tumpuan beta N-nya kita ambil sama dengan 0,8. Sehingga Kp-nya sama dengan Pi kali 0,85 kali FC aksen kali beta N kali AC. Itu kita dapatkan 0,75 kali 0,85 kali FC aksennya 40 kali beta N-nya 0,8 dikalikan dengan AC-nya 300.000. Ini kita dapatkan 6.120.000 Newton atau sama dengan 6.120 kilonewton.
dan ini lebih besar daripada RU-nya atau reaksinya, yaitu sebesar 920 kN. Jadi plat bearing dengan ukuran 500 kali 600 kali 500 mm dapat dipergunakan. Langkah berikutnya yaitu memilih dan menetapkan metode yang dipergunakan. Metode yang dipilih untuk menyelesaikan soal ini yaitu Strat Anti Model atau yang kita kenal dengan STM, dan dapat digambarkan seperti pada gambar 26. Pada gambar 26 ini merupakan balok tinggi yang sudah kita hitung reaksinya yang diakibatkan adanya beban titik di tengah. Sehingga kita bisa menggambarkan gaya batang FAB-nya, gaya batang FBC, dan gaya batang tariknya berupa FAC. Langkah berikutnya daerah D, perakiraan gaya dan dimensi batang. Seluruh wilayah balok pada gambar 26 termasuk daerah D atau distrap region karena simetris cukup ditinjau setengah bentang. Posisi horizontal dari titik nodal A dan B mudah untuk ditentukan, yaitu tepat di atas pusat tumpuan dan tepat di bawah pusat beban. Sedangkan posisi vertikalnya harus diperkirakan atau dihitung. Misal diperkirakan titik-titik nodal terletak 250 mm dari tepi balok. Kemudian hitung gaya-gaya batangnya dan kontrol batang desak, tegangan desak efektifnya yaitu sebesar PFCU-nya sama dengan 0,75 kali 0,85 kali beta S dan FC aksenya. Sehingga kita dapatkan sama dengan 19,2 MPa. Langkah berikutnya yaitu menghitung gaya batang. Metode yang dipergunakan untuk menghitung gaya batang ini yaitu metode join, seperti diperlihatkan pada gambar 27. Yang paling penting kita adalah menghitung batang tariknya, sehingga dari metode ini kita dapatkan batang tariknya FAC ya, 1104 kN. Lebar batang desak atau stratnya FUAB sama dengan 1437,086 kN atau bisa kita jadikan Newton dengan cara mengalihkan 1000. Sehingga WS-nya kita dapatkan yaitu FUAB dibagi dengan PFCU dikalikan B. Dan hasilnya sama dengan 124,747 mm. Sehingga kita pakai WS-nya yaitu 100 mm. Langkah berikutnya yaitu menghitung kebutuhan baja tulangan. PFN sama dengan P kali FY AS kalikan AST harus lebih besar atau sama dengan FUAC, sehingga AST atau kebutuhan tulangan luas baja sama dengan FUAC dibagi dengan P kali FY, yaitu sama dengan 1.104.000 dibagi dengan P-nya 0,75 dan FY-nya 400. Sehingga kita dapatkan kebutuhan tulangan bajanya adalah 3680 mm persegi. Kalau kita gunakan tulangan dengan diameter 30 yang jumlahnya 6, maka kita bisa dapatkan luas yang terpasang yaitu luas diameter 30 dikalikan dengan 6. 6 dikalikan 707,14 atau sama dengan 4242,86. Ini lebih besar daripada yang dibutuhkan. Kapasitas batang tarik AC. P kali FNTAC sama dengan P kali FY kalikan AST. Ini sama dengan P-nya 0,75, FY-nya tarik bajanya 400 dikalikan AST tulangan terpasang 4242,86, sehingga PFNTAC itu sama dengan 1.272.857,14 Newton atau dibagi 1000 menjadi kilonewton yaitu 1272,86. Ini lebih besar daripada FUAC yang besarnya sama dengan 1104 kilonewton.
Batang tarik harus dijangkar cukup kuat di titik nodal A. Sehingga Pi Fn AC sama dengan Pi kali FCU kali AC sama dengan Pi kalikan 0,85 kali beta N kali FC aksen kalikan BW kali WT. Harus lebih besar daripada FUAC. Sehingga WT-nya ini bisa kita dapatkan yaitu FUAC dibagi Pi kali 0,85 beta N kali FC aksen kali B. FUAC sama dengan 1104 dikalikan dengan 1000 dibagi dengan Pi 0,75 kali 0,85 kali BN-nya, beta N-nya 0,8 kali FC aksen yaitu 40 kalikan B 600 sehingga dapatkan 90,20 mm. Kita pakai WT-nya sama dengan 100 di mana pusat berat tulangan berada pada WT per 2 yaitu sama dengan 50 mm dari sisi bawah. Langkah berikutnya yaitu menghitung tulangan minimum untuk bottle shape dan strut. Pada arah horizontal dan vertikal dipasang tulangan diameter 14 mm dengan jarak 200 mm pada masing-masing permukaan. Kita tahu bahwa sudut theta sama dengan 39,81 sehingga alfanya kita dapatkan yaitu 90 min 39,81 atau sama dengan 50,19 sehingga kita bisa menghitung rho V-nya atau sama dengan rho H sama dengan 2 kali 153 dibagi 600 kali 200 sama dengan 0,0026 dan sigma rho sin-nya kita dapatkan yaitu 0,0026 kali sin kalikan theta 39,81 dan ditambah 0,0026 kali sin alfa 50,19 kita dapatkan sebesar 0,0037 dan ini lebih besar atau sama dengan dari 0,003. Langkah berikutnya yaitu gambar penulangan. Dari hasil perhitungan di atas kita dapatkan yang pada bagian tarik di bagian bawah ini tulangan dengan jumlah 6 diameter 30. Seperti diperlihatkan pada gambar potongannya ya. Jadi bagian 6 ini letak 6 diameter 20 ini ada di bagian bawah. Kemudian pada dindingnya ini kita pasang tulangan dengan diameter 14 jarak 200 untuk vertikalnya dan 6 diameter jarak 200 juga untuk horizontalnya. Ini kita pasang 2 lapis. Demikian yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.